Ya, pada hari ini tanggal 11 Juni kita akan membahas tentang operasi teknik kimia dari apa yang sudah kamu lakukan ya. Biasa nanti ada screen kalau misalkan saya bilang lihat apakah tampak, tolong kamu juga respon ya, karena kita habis ini akan posting di channel DCU. Oke, yang kita bahas dulu pertama adalah lebih kepada UAS dulu ya, karena kan kamu sama saya UAS saja. Tapi penilaiannya tentu silakan dibuka webcamnya ya. Oke. Jadi lebih kepada nilai dari setelah UTS, tapi nanti pelaksananya dengan Bu Cynthia 50% 50%. Jadi bisa saja ujian itu akan dibuat 2 kali penilaiannya ya, tapi itu hanya penilaiannya saja, jadi tidak mengurangi. Misalkan 30%-nya diambil nanti nilainya ke arah UTS segala macam. Nah, tentunya tidak akan mengurangi kamu, jadi 50% dari Bu Cynthia, 50% dari saya. Seperti itu teknik pelaksanaannya dan sudah dibicarakan sebelumnya di awal kuliah. Oke, sekarang tentang jawaban UAS kamu ya, yang sebenarnya soalnya mana ya soalnya? Oke. Bentar ya, sedang screen dulu. Oke, kelihatan PDF-nya, soal ujiannya UAS? Kelihatan? Lihat Bu. Oke. Ini ada vapor liquid separation. Sebenarnya kamu kan 2 bab ya dengan saya. Ada vapor liquid separation process sama agitation and mixing of fluid and power requirement. Jadi yang satu itu sebenarnya lebih kepada proses pemisahan uap dan liquid, tapi saya nggak mau jawab uap ya, saya bilang vapor aja ya. Pemisahan vapor liquid, dan juga di sini tentang pengadukan dan pencampuran fluida dan bagaimana kebutuhan dayanya. Yang dibuka itu hanya wajah kamu. Kalau misalkan nanti mau ngomong baru dibuka speakernya ya, baru kalau nggak dipakai tolong di mute ya. Oke. Nah, yang pertama adalah sebuah umpan suhu 70 derajat Fahrenheit ya. Tekanannya 1 atm, punya 50% massa etanol dan juga air pada saat kesetimbangan. Itu diumpankanlah, ibarat kata di strip ya, ke bagian kolom untuk memproduksi bagian bawah ya, bagian bawah produk, sehingga etanol itu pada bagian bawah dia punya 1% massa etanol. Nah, di overhead umpannya, bagian atas lah maksud kata ya, itu kan akan diambil ya, ditarik withdrawn itu ya, ditarik sebagai produk distilat. Kamu disuruh hitung panas yang dibutuhkan per LB. Jadi gini, kalau kamu sudah pernah, ini saya kecilin ya, jadi saya bisa ngeliat kamu juga. Jadi kalau misalkan kamu pernah, sebentar mana ini, kalau kamu pernah sudah mempelajari azas teknik kimia pertama, tentu satuan operasinya kamu tidak mengalami kesulitan sebenarnya. Tapi kalau kamu tidak memahami materi itu dengan benar, maka kamu akan kesulitan ya. Contoh, di situ kan ada yang namanya Fahrenheit ya, ada pound, LB ya. Nah, jadi silakan saja ya, kalau di LB tentu nanti ada kalibrasi dari Fahrenheit dan kawan-kawan, dan itu saya nggak tahu kamu sudah mempelajari atau belum ya, seharusnya sih sudah. Jadi mungkin ada yang melakukan dengan cara SI, silakan, nanti pada endingnya pindah ke LB, terakhir kan gram atau kilogram lah kamu dapat, tapi terakhirnya tentu kamu lakukan dengan cara pindahkan ke LB. Oke, silakan lah ya. Terus ditanya lagi di sini komposisi distilat ya, bagian vapornya, vapor distilatnya pada operasi ini. Terus ditanya minimum rasio uap yang meninggalkan bagian bawah produk ya, maksudnya di sini. Terus apa sih pengaruhnya? Kamu suruh ngitung lagi nih kalau umpannya 0 derajat Fahrenheit. Nah, untuk menjawab ABCD seperti itu ya. Oke, ini di share screen kamu tampilnya 2 enggak? Jadi satunya adalah bagian setengahnya adalah apa tuh namanya, Google Meet,
satunya adalah PDF. Seperti itu nggak tampilannya? Iya, Bu. Oh iya, berarti sama persis dengan tampilan saya ya. Kayaknya belum pada mandi semua ya, kayaknya ya. Kayak Stephen belum mandi kayaknya ya. Stephen, udah mandi belum? Belum? Belum, Bu. Oh, berarti sama, kita belum mandi ya. Oke, saya lihat jawaban kamu ya. Saya minta tolong sebenarnya ketika kita memberikan jawaban, tolong tulis NPM itu urut. Kenapa? Nih, datanya tuh jadi begini. Kalau urut, lihat tuh di belakangnya nggak urut ya. Jadi harapan saya itu urut agar kalau misalkan ada yang terlewat, saya tuh jadi tahu sebenarnya itu ya. Sepele, tapi jangan disepelekan. Karena urut yang pertama adalah ini, jadi saya sharekan ini. Share screen-nya sekarang ini ya. Jawabannya Alivio bukan? Iya, Bu. Oh ya, oke. Oh, dia jawab pertama dulu ya. Oke, saya lihat dulu soal yang pertama. Perasaan saya sudah bilang jawabnya urut deh. Oh, dia nggak jawab. Oh, oke. Jadi ngejawabnya, udahlah saya jawab yang lain dulu ya. Next selanjutnya. Loh, kok nggak urut? Jadi ribet-ribet nih kan. Kenapa ya? Kalau disuruh ngejawab urut teh nggak urut? Jadinya tuh oke, ini ya. Saya pakai yang Ian ya. Bla 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 bla. Oke, dia buatkan gambar seperti ini. Oh, dia mau pakai Kelvin. Oke. 294 70 derajat Fahrenheit ya. Bentar, saya belum cek dulu. Berarti 70 kurangin 32 bagi 1,8 ditambah 273 294, oh kamu 261 ya, oke lah ya, 294 ya kurang lebihnya. Terus kata dia 50% etanol pada itunya, berarti nanti 50% H2O nya. Ini umpan gitu masuknya. Mana soalnya? Oke, ini umpannya ya, 50% ini ya. Oke, 50% etanol pasti airnya jadi 50% ya. Oke, terus lanjut. Dia jawab nanti etanol di sini di bagian bawah 1%, tentu 99%-nya H2O. Yang ditanya bagian atas ini kan, yang uap ini ya, yang belum kejawab. Oke, kita jawab mana? Loh, kok Rano? Yan? Emang nggak jawab? Iya, Bu. Astaga. Cuma di saat Memang nggak bisa apa gimana kalian ini? iya. Astaga. Saya ngecekin dulu ya nomor 1 ya. Loh, kok? Barangkali ada yang jawab. Ini apa jawaban Via? Buset dah. Kok Fitria pipit? Bukannya tadi Fitria udah masuk? Lah, kagak ada yang jawab nomor 1. Kenapa gitu? Apa yang sulit? Saya tanya dulu. Apa yang sulit? Ya, coba Alvio, coba jawab dulu. Ini Oh, kenapa? berarti lucu, Bu. Hah? Kan Apa? Kenapa tidak bisa jawab?
Ini mirip dengan apa yang dicontoh soal, cuman diganti soalnya aja, latihan-latihan. Ya, kenapa review? Ya kan saya harus tahu ya reason dan ininya, sehingga saya mau bahas gampang. Tapi saya harus tahu dulu. Kalau sudah saya jelaskan, terus tidak bisa, jadi bertanya-tanya saya. Ya, coba jawab dulu. Ini share screen-nya jadi kanan kiri PDF sama ini bukan sih Google Meet? Iya Bu. Oh, nggak usah deh. Saya ulang lagi. Kalau saya sih Bu masih belum paham sama soalnya, jadi Ya, oke. Terus apa lagi? Karena soalnya itu gak betul. Apa? Apa? Nanya dong. Saya mau tanya dulu maksudnya. Ya, di mana letak nggak bisanya? Saya bilang mudah, kamu kan bilang nggak bisa nih, maksud saya. Makanya saya nanya dulu ke kamu. Apa yang nggak bisa? Ya, coba Yan. Kenapa Yan nggak jawab Yan? kalau saya Bu masih belum paham baca. Apa ini? Orang ngomong kok di mute ya, saya nggak dengar jadinya. Ya, coba Yan. Kenapa Yan? Kenapa tidak dijawab? Satu kelas tidak jawab. Kenapa? Ini kenapa kok sinyalnya demikian? Halo? Soal bahasa Inggris Bu sedikit membingungkan. Loh, udah saya kasih loh. Coba kamu nonton di videonya. Bener nggak? Ya, kamu lihat di videonya ya. Selain bahasa Inggris, saya kasih tahu loh bahasa Indonesianya. Bener nggak? Ya, Valen. Saya kasih loh bahasa Indonesianya, walaupun di sini bahasa Inggris, tapi saya ucapkan di video tersebut, bisa dibuka. Tapi saya bilang di situ, barangkali saya salah mentranslate, tolong kamu pelajari kembali. Saya ngomong gitu. Ini masih mending loh, soalnya dikit. Ada soal yang kuliah siapa tuh banyak banget. Ada. Ya. Jadi jangan membuat alasan yang apa namanya, yang sebenarnya sudah saya lakukan. Ya, di video itu ada kok. Ya, saya nih kita putar lah ya di channel ini ya. Writing's not that easy, but grammar. Jangan diikutin ya, saya skip dulu itunya. Lah ya, karena juga mungkin work from home dan apalah ya, terserah. Oke, di sini ujiannya di hari Selasa tertutup ya kamu. Dan tolong tuliskanlah dengan jelas nama FM kamu di pojok kanan atas. Pakai apa? Referensi, kamu itu nggak usah lah ya. Popor liquid separation process sama agitasi dan mixing. Jadi sebuah umpan masuk di suhu 70 derajat Fahrenheit. Oke, dengar? Ada bahasa Indonesianya? Ada Bu. Ada. Jadi jangan ngomong saya ngebuat bahasa Inggris tapi tidak ada translate-nya. Ya kalau secara ini nontonnya, oh nggak ada nih Inggris semua. Lah ngomong kok. Nah sini kamu bisa atur ulang lah ya. Kamu mau pakai BTU, mau pakai SI, ya silakan kamu ubah ke dalam satuan. Kan meninjau ulang nih Fahrenheit 1 atm yang mengandung 50% etanol dan air dan keseimbangan itu distrip. Tuh. Ya. Jadi saya sudah mengukur kemampuan kamu di awal ya. Jadi jangan apa ya saya bilang, jangan membuat komen-komen yang nggak jelas Bu, nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris. Loh kita selama ini kuliah memang bahasa Inggris kan, tapi saya buat dalam bahasa Indonesianya kan. Saya juga tidak akan membuat kamu sulit loh sebenarnya. Tapi pertanyaan saya, apa kamu yang menyulitkan diri?
Ya, itu satu ya. Sekarang kita lihat nih materi yang sudah saya kasih ke kamu ya. Saya sudah taruh Jenkopis di sini. Ya. Itu tentang si strip ya. Bentar. Agitation 655. 655 dia bilang pakai strip ya, ngumpanin. Oke. Ada di mana dia? Kan ada contoh-contoh soal kan, ada Excel-nya segala macem. Ini belum, masih soal yang lain. Ini belum. Mana? Nah, mirip dengan ini bukan sih? Campuran mengandung ini ya. 1132, ntar lihat contoh soalnya. Ini dia cuma nanya apa sih? Nah, ini nanya dalam bentuk uapnya. Berarti yang ditanya itu yang poin A, ini ceritanya. Tapi ini ngitung nggak ceritanya? Ya kan? Ntar, lihat lagi contoh soal kamu. Nanti kalau gitu mah saya ngebongkarin sendiri, nggak ngajak-ngajak kamu ini mah. Kalau kamu nggak ada jawabannya, apa yang mau kita bongkar? Dia bilang minta rasio reflux. Oke, ntar. Mana contoh soalnya? Enggak. Ini soalnya. Sebuah campuran liquid benzen toluen didistilat di menara fraksinasi pada tekanan 101 kilopascal atau atm. Umpannya ini ketahuan berapa totalnya, bedanya ya. Terus mengandung ini segala macam. Ini dikasih tahu reflux rasionya berapa. Kalau kita nggak ada. Di sini kapasitas panasnya rata-rata sekian dikasih tahu, cuman bedanya soal kita nggak ada. Ini apa? Benzen toluen, ya. Benzen toluen kan? Oke, kita lihat soal kita tadi. Soal kita apa? Saya tanya. Kalau di sini dia bilang campuran benzen toluen, di soal ujian ini apa? Halo. Etanol H2O, Bu. Etanol H2O. Udah tahu ya. Kalau ini gambar kurvanya, dia gambar ini nih, segala macam lewatnya kita ngelihat si punyanya si apa namanya tuh? Si punyanya benzen toluen. Sebentar, saya ambil buku dulu ya. Oke, kamu sudah lihat ini benzen toluen, soal kita adalah etanol air. Sedangkan yang dulu kita pelajari di halaman berapa ya dia bilang? Guys, ada latihan, ini halaman 670 ya, saya tulis dulu ya, 670. Tadi kita belajar di 655. Di sini. Terus, nah kita kan pakai data ini ya. Ini data apa? Data punya siapa? Jatnya? Kalau itu benzen toluen. Benzen toluen kan? Dari kemarin kita bahas. Iya, apa? Benzen toluen ya yang kita pelajari dari kemarin. Terus gimana dengan etanol air? Ya kan? Gimana nih Bu etanol airnya? Pertanyaan saya satu dulu. Kamu udah ini buat buku kamu? Udah kamu baca PDF maupun hard copy-nya? Saya tanya dulu deh. Sudah, Bu, di paling belakang. Paling belakang ada kan etanol air? Ada nggak di belakang? Mirip seperti ini nih tabelnya Mbak. Ceritanya cuman bedanya dia etanol air. Nah ini data keseimbangan data loh. Ya, data kesetimbangan. Ya, kita cek di sini dia ngomong apa? Data apa sih nih? Oh, nggak ada ya sini, Bob. Sorry ya. Ini dia bilang oh, sorry. Mana sih? Nih ya, equilibrium diagram. Berarti ini kan dapat dari data equilibrium data. Ya, yang tadi mana sih? Ini kan saya kalau nge-show kamu itu pakai ini. Dia bilang sini, vapor pressure and equilibrium mole fraction data for benzene and toluene system.
Arti kata, data ini sudah dalam bentuk kesetimbangan kan? Nah, soal kita pun dia bilang mengandung 50% etanol dan air dalam kesetimbangan. Nih, yang bahasa ini nih. Berarti data yang kamu pakai data etanol air. Bukan data ini kan benzen toluen. Dapatnya dari mana? Saya sudah bilang di dalam channel YouTube ini, kalau ini latihannya benzen toluen. Kalau kamu butuh yang lain, coba kamu lihat appendix-nya. Benar nggak? Kalau kamu buka data appendix kamu, maka jawabannya ada. Ntar ya, kalau sini saya nggak tahu di halaman berapa appendix-nya. Kalau di tempat saya tuh, kalau kita coba 900. Equilibrium data for SO2 water system. Kamu nyari punya kamu ya. Oke, kita cek. Ini siapa? Henry Lau. Saya mah ada. Metanol air, kita etanol ya. Aseton, amonia, acid water. Nih, etanol water nih. Saya rotate deh. Rotate dulu. Nih. Equilibrium pada 1 ATM. Nih, datanya ada. Saya tuh udah mencurigai kamu tuh tidak mengcopy buku, tidak membaca buku. Kamu boleh cek di playlist ya. Untuk video-video kuliah saya udah saya gabung dalam suatu playlist ya. Jadi kamu bisa baca sendiri di sana misalnya. Karena kan kata kamu adalah alasan, Bu, coba dong buat di deskripsinya semua materi itu ada di mana. Loh, sudah saya buat loh. Di playlist sudah saya buat. Jadi kamu tuh kurang membaca dengan baik saja YouTube saya. Dan setiap YouTube saya ada identiknya apa? Angka. Kamu bisa cek di sana ya. Kayak hari ini kamu mungkin bisa lihat video 595 TKM 61530. Arti kata video 595 itu udah kaitannya dengan organik, operasi teknik kimia. Dan kawan-kawan, sudah saya buat lebih mudah. Ya bukan apa ya, saya kan juga yang punya channel. Saya juga tidak pengen kamu sulit. Saya juga nggak pengen sulit nyari materi saya ya. Kalau kamu sering nonton channel YouTube orang kan dia nggak ada identik angka, karena video dia kan video umum kayak vlogger, beauty, makanan. Ya beda-beda, paling highlightnya makanan Palembang, makanan Makassar, hanya bedanya itu. Lah kalau saya paper liquid aja bisa 13 drama. Kan saya bilang kan dramanya dunia Merit of the World. Ya nggak mungkin lah saya buat drama 1, drama 2 kan. Makanya saya bilang dramanya dunia Mary saya juga punya nih 13 drama. Saya bilang gitu kan di WhatsApp grup kita. Nah, arti kata balik ke sini, ini data yang dipakai. Kamu buat kurvanya, ada kan Excel yang saya bilang ini ya buatnya. Ada satu sesi itu tentang ngomongin kurva doang. Ya, nih saya lihatkan di channel YouTube-nya deh. Ya, biar kamu tuh jadi orang jeli. Maksud saya sudah buat ininya. Bentar ya, nunggu loading ya. Ini ada playlist, Mas. Klik tuh playlistnya. Ya, ntar. Lihat sekarang. Lihat playlist. Lihat playlist. Lihat. Ada kan? Iya, Bu. Tuh playlistnya. Jadi kamu nggak akan tersesat. Misalnya kurang puas, ya udah kamu lihat aja videonya per hari gimana. Ya klik aja videonya beginian. Oh, kalau ini karena saya yang tampil ya. Kalau di tampilan kamu lain lagi. Nah, ini udah saya buatkan drama-dramanya. Kamu drama Korea apa di sini? Ya, analisis zat gizi nih, drama Korea saya nih. Ya, drama Korea saya judulnya lagi Kimia di Program Studi Gizi. Terus ada lagi drama Korea Paper Liquid Separation, drama Korea Sertifikasi Dosen, drama Korea Praktikum Kimia,
drama intermezzo, drama agitation and mixing, drama virus corona, drama lowongan kerja. Banyak nih dramanya. Kamu mau drama yang mana? Ya, banyak di sini. Kamu tinggal pilih. Drama kimia organik ada, drama alat-alat industri kimia ada, drama Laplace ada, drama basic, talking, deret untuk transformasi pokoknya ada saya. Ya, cuman kamu kan nggak suka drama saya. Saya udah buat loh ini drama Koreanya di sini. Ya, jadi kamu kalau misalnya ngerasa ada yang kurang ya kamu buka aja videonya. Dan semua video sudah saya buatkan dia masuk ke konten drama apa. Ya, kan kalau drama Korea yang sekarang kamu lihat perselingkuhan ya, cowok ganteng, Lee Min-young kan ya, Siwon kan, apalagi banyak kan drama-dramanya. Nah, kamu tinggal cek klik ini satu, misalnya mau drama 13 punyanya Dunia Mary ya. Nah, tuh udah saya urutin. Kamu mau nonton yang mana? Nomor 1, 581, 582, 583. Nah, ini tuh sampai ada kok satu yang simple differentiation nih, sampai saya tulis halaman 662. Berarti kalau kamu buka PDF-nya ketik aja 662. Nih, kita buka PDF-nya. Mana? Kan 662 saya bilang di simple differentiation apa tuh namanya? Distillation. 662 ya. Ini 902. 902 teh apa tuh namanya? Apa sih? Appendix ya. Saya nulis dulu takutnya. Saya ketik nih 662. Jebret. Ini kan harus dibalikin dulu, rotate lagi kan. Kita balik. Ada simple differentiation-nya mungkin di nih. Oh, simple differentiation distillation. Jadi sudah saya buatkan ya, maksudnya agar kalau kamu mau baca nggak ribet. Ih, di halaman berapa sih nih video? Ya ampun, banyak banget deh drama si ibu buat. Saya kasih tahu nih dramanya apa. Kan kadang-kadang setiap drama Korea dikasih tahu. Drama 1, kenyataan pahit. Drama 2, hidup bahagia. Nah, ini dramanya saya buat nih pada video kelima. Drama di 662, take 662 lah ya. Take-nya adalah tentang simple differentiation distillation. Kamu bisa buka di sini 662. Jadi di sini saya harapkan halamannya itu 662 ini adalah halaman PDF, bukan halaman bukunya. Karena halaman buku dengan PDF itu beda-beda. Nah, kalau halaman bukunya kan saya puyeng, sedangkan keyword saya di sini adalah halaman PDF. Saya balik lagi ke sini 902. Ya, kita rotate kembali. Ini ada data etanol air. Silakan pergunakan, silakan dipecahkan. Saya akan buat sendiri karena saya sudah lihat nomor 1 kamu tidak menjawab. Oke? Ya. Jadi begini Mas Mbak yang saya maksud ya. Sekarang bukunya kamu copy nggak? Kamu pegang nggak? Pertanyaan saya itu aja, nih. Ya. Satu kesalahan kamu tidak punya buku. Buku kamu PDF. Apa yang kamu harapkan? Gimana ngebacanya? Buku PDF dengan buku ini beda edisi. Buku saya edisi 2, ini edisi 3. Nggak masalah saya bilang. Ya. Jadi arti kata, kalau kamu melakukan sistemnya begini, ya sudah bye-bye. Saya bilang bye-bye. Ya, bye-bye banget. Karena apa ya, saya bilang kamu melakukan hal ini bunuh diri. Baca PDF emang enak? Enggak. Ya, tapi catatan saya di PDF semua, nanti mau saya pindahkan dan mungkin akan saya bukukan. Jadi nanti ada buku 2 edisi, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya punya Bu Desi. Tapi kan saya cuma punya 2 drama. Buku ini berapa drama? Banyak. Drama Korea di sini ada nih, banyak. Seriesnya Dunia Mary. Ya, mau edisinya Paper Liquid ada. Sedimentation ada, drying ada di sini ya. Hanya beda di situ. Jadi nomor 1 silakan kamu kerjakan kembali deh ya, nanti saya juga buat sendiri. Kalau saya sudah ada waktu ya, saya lagi ada beberapa kerjaan yang lain, jadi nggak sempet ya, mohon maaf banget sayanya, tapi akan saya buat dan akan saya catat. Oke, saya lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu sebenarnya nomor ini kan ya, ya kan? Nomor 1 langsung nomor 3, si Ibu teh apa nggak salah ngasih soal ya. Nomor 2 teh kenaon nggak ada ya. Ini kan nomor 3D ini kan, what
effect with cooling the feet. Nah, apa efeknya sih kalau suhunya umpannya didinginkan, lebih dingin sampai 0 derajat Fahrenheit? 0 derajat Fahrenheit teh ya 32 ya derajat Celcius ya. Kalau di ininya ya enggak rendah-rendah amat ya. Minus ya, sorry. Minus enggak sih? Kalau 0 enggak ya, 32 kan? Iya, betul tuh. Sorry. Nah, jadi nomor 1 sama 2 saya sudah ya. Kamu sudah bisa hitung ya berapa botol yang harus kamu kumpul ya? Ya kan? Nomor 1 aja nggak jawab, nomor 2 aja nggak jawab. Apa yang kau harapkan nak dari dunia ini ya? Bu, yang paling bisa bantu saya cuma nomor 3, Bu. Itu jawaban paling mudah seantero dunia ini. Ya enggak? Nah, senyum-senyum, Bu. Nomor 3 saya pasti jawab, Bu. Tenang aja. Aduh, kamu ini parah banget deh. Saya bilang ya. Ntar saya lihat di halaman 1 dulu ya. Halaman 1. Saya juga buat PDF yang pengen saya juga bacanya mudah, Mas Mbak. Ya. Agitation di halaman 154. Klik 154 sama saya. Jebret. Nah, dapat nih ya. Saya pakai satu sisi ya. Susah nih saya. Nih Bu, jawabannya di sini nih Bu. Ya, Mas Mbak, jawabannya di sini di halaman 155. There are a number of purposes for agitation fluid and some of these are briefly summarized. Di sana ada sejumlah tujuan dari pengadukan fluida dan beberapa dari itu tuh sebenarnya bisa dipercaya deh gitu ya, kita rangkum. Bahasanya begitulah kurang lebihnya ya. 1, ya udah ada Indonesianya nih Mas Palen, jangan bilang saya bahasa Inggris doang ya. Mencampurkan 2 cairan yang melarut seperti etil alkohol dan etanol air. Ini nih basa-basinya Mbak. Kita lihat soalnya ya, soal ujiannya apa. Sebutkan tujuan pengadukan di industri. Nah, itu tujuannya Mbak, yang saya ucap-ucap nih, nomor 1-5. Ini tujuannya Mbak. Terus kamu suruh jelasin bagaimana caranya melalui pengadukan dapat tercapai. Ini jawaban yang ada di buku. Jawaban yang ada jika kamu memahami konsepnya. Gimana sih caranya? Ya kan? Kita lihat jawaban salah satu dari kalian lah. Mana nih? Uts. Di sini jawaban UASnya. Oke, kita lihat lagi dari atas ya. Oke, melarutkan padatan. Sama persis ya dengan yang di buku ya. Tinggal copy aja lah ya. Coba lihat. Tuh ya. Sampai ngomong coil jaketnya ada nih, lihat nih ya. Punyanya tulisannya si siapa? Alivio ya, sama persis lah, pokoknya tinggal blek aja lah ya. Tapi pertanyaan yang kedua ini yang tidak bisa kamu dapat dari buku. Bagaimana sih caranya agar si pengaduk itu bisa mencapai apa yang kita mau? Kan tujuannya udah kamu sebut nih ya. Gimana? Dalam pengadukan akan, ini gimana sih ngomongnya, dalam pengadukan akan tetapi, ini kalimatnya ya. Dalam pengadukan akan tetapi apabila tidak ada vortex setelah tidak adanya gumpalan, tangki itu tipe pengaduk yang mengaruhi proses. Ini kemana jawabannya? Kalau poin yang pertama dia bilang tujuan pengadukan, dapet nih, dapet dia. Tapi bagaimana sih? Ini nggak nyambung jawaban ini. Kita next. Mana nih nextnya? Oh nggak jalan. Oke, ini cuman jawab yang atas menjawab tujuan. Nah, ya jawaban yang atas ini menjawab tujuan.
Yang ini dia menjawab untuk mencapai itu beberapa. Lah, ini bukan nih, kamu cuma ngomongin tipe-tipe blade ya. Ya, ini bukan. Paham ya maksud saya ya? Kita jawab lagi. Punya Ian jawab apa nih? Ini masih tujuannya. Yang ditanya gimana loh? Gimana caranya? Ya, itu belum. Ini jalan. Ini ngomongin propeller, cuman ngomong gitu, nggak dapet poinnya. Ini tujuan doang. Mana ini? Ini tujuan. Ini juga tujuan. Sama persis kok dengan catatan saya. Ini juga tujuan. Ini juga cuma tujuannya aja. Ini juga cuma tujuan. Ini juga sama. Ntar, karena pengaduan yang tepat menjadi, gimana bisa tahu pengaduan tepat itu loh yang ditanya. Ini juga masih tujuan. Saya periksa satu-satu langsung ya, biar kamu bisa tahu. Ini juga cuma tujuan. Ini juga dalam pengadukan dapat tercapai apabila pengadukan tidak terjadi aglomerisasi. Yang gimana? Pengadukan apa gitu loh? Kok jadi gumpal? Kalau gumpal ngapain kita nggak aduk? Justru kan kita dengan cara ngaduk itu agar memang awalnya nggak gumpal. Nih, dia bilang pengadukan dapat tercapai ketika agitasi mengacu pada gaya atau tenaga forcing melalui cara mekanis untuk melalui sirkulasi. Pengadukan tergantung dari viskositas cairan. Ya kasih tahu dong viskositas yang gimana yang dimaksud, kamu bisa example siapa gitu ya. Dan jika kecepatan rendah tidak berfavor, kecepatan berapa? Kan kayak gini loh. Kalau di perumahan ya mungkin ya, jalan pelan, mohon pelan. Kalau kata saya 80 pelan, mau apa kamu? Jadi spesifik gitu ya, mohonlah pelan, kecepatan 20 sampai 40 km per jam. Oke. Tapi ada juga perumahan tuh nulis gini, mohon pelan, jalan kecepatan 10 km per jam. Lu coba aja sendiri. Kenapa saya bilang coba sendiri? 10 km per jam kayak apa sih? Mau ini ngambil SIM yang jalannya det gitu. Kan kamu bisa tahu kecepatan 10 km per jam kayak apa. Jadi kadang-kadang orang menuliskan mohon jalan pelan. Pelan tuh kayak apa? Ya, harus spesifik. Ya. Aglomerasi itu apa? Kecepatan rendah itu apa? Kayak kamu naik motor, kebut banget, orang bilang enggak kok saya nggak kebut. Pertanyaan saya, kebut itu kayak apa? Rendah itu kayak apa? Ada beberapa orang, kan saya udah pernah cerita ya, rata-rata orang meninggal karena kecepatan tinggi. Enggak juga, ada kecepatan rendah juga kena. Saya pernah ceritakan ke kamu, anak yang masuk ke dalam kolong mobil. Arti kata, apakah suatu kecelakaan itu karena kecepatan? Tidak. Apakah kecepatan rendah itu adalah 10 km per jam? Tidak. Kan kita sering lihat di kampus kita banyak terjadi banget kecepatan kan? Tabrakan dan kawan jeger segala macam. Bukan karena kecepatan kan? Karena baru belok, tergesa-gesa, jeger dari sebelah sana. Nah, jadi spesifik kecepatan rendah itu apa? Viskositas rendah itu apa? Ya, aglomerasi itu lah. Kalau aglomerasi ngapain kita aduk? Contoh, kamu ngaduk air sama gula, aduk ya, gumpal. Ngapain kita aduk kalau gumpal? Kan simple kan? Kita kan pengennya rata kan dengan ngaduk itu. Kalau nggak rata ya ngapain? Ya udah minum aja. Kopi sama air teh langsung aja masuk ke mulut. Kalau gumpal mah. Ya itu kayak kamu buat susu bubuk pakai air biasa, yang gumpal pasti gumpal. Kenapa? Pelarutnya nggak oke. Kan kita udah sama-sama tahu kalau kita mau buat teh ya pakai air panas. Kalau kamu pakai air dingin, jadi gitu ekstraknya. Jadi air teh kagak. Jadi ngambang ke atas itu bungkusan teh kamu. Nah, jadi
hal-hal itu kan sudah umum ya. Kamu bisa pakai contoh ya, misalnya saya mungkin ngaduk pakai air gula dan ini pada suatu saat kan mungkin jenuh, bisa. Tapi kan ini kita pengadukannya bahan kimia. Kamu bisa ambil salah satu contoh yang ada di buku Jean Koplis. Kenapa dia pakai pengadukan? Oh, karena viskositasnya tuh rendah dengan sekian-sekian, sehingga dia butuh. Kamu bisa loh ngambil salah satu contoh di situ yang kamu rangkum. Itu yang menandakan bagaimana sih pengadukan bisa tercapai. Kan makanya kita belajar adalah pengadukan, pencampuran, dan kebutuhan daya. Dan tipe blade-nya yang gimana? Kita harus milih nih, blade-nya apa-apa. Lah, kok kamu sebutin? Kamu bisa spesifik, misalnya mau ngaduk nih, zat apa nih, dalam example apa tuh yang di Jean Koplis, silakan. Nah, ternyata dengan karakteristik viskositas yang seperti ini, misalnya ya, kamu bisa pakai blade apa? Misalnya di sini dia sebutkan pakai blade apa nih? Nih, dia bilang kan di sini, oh kalau aksial dia kecepatannya tinggi 400 sampai 100 1750, kasih tahu. Kalau di sini kecepatan rendah antara sekian dengan sekian, kasih tahu, ya. Terus kalau misalnya dia apalagi di sini pengaduk turbin, ya berapa nih, dia bilang oh dia itu turbin normalnya 30-50% dari diameter tangki ya. Di sini tuh sudah ada, jadi jangan nyebutin ini mah kamu bisa pakai pengaduk 5 jenis, terserah mau yang mana. Bukan begitu ngasih tahu ke orang mah. Jadi kalau orang nanya kira-kira ya sepatu Nike apa Reebok ya, kan ada orang nanya gitu. Ntar dulu, tujuan kamu buat apa dulu nih, nanya kan. Saya mah cuma buat jalan-jalan aja, walking in there lah, gimana kata. Kalau jalan doang mah airwalk juga cukup. Tapi kalau yang bilang saya tuh mau trekking nih ke gunung, jangan sepatu itu bro, sepatunya Eiger yang begini, mungkin yang bawahnya ada tapaknya, spesifik. Jadi ketika orang bertanya, udah sepatu mana aja terserah, ada merek Reebok, Nike, Disportation, kamu tinggal beli aja yang mana. Bukan itu, berarti kamu salah memberikan jawaban. Ya sama kayak pengadukan, kamu bisa pakai merek propeller, helical ribbon, kamu bisa pakai plate bla 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 lah dengan 3 bilahnya. Lah, apa bedanya dengan dia? Ya kayak misalnya Mas Yuda pilih 3 perempuan A, B, C. Kenapa ya enggak yang A? Kenapa enggak yang B? Kenapa kamu hari begituan mama pakem? Yang perempuan teh kagak pakai jilbab, yang atu teh pakai jilbab, yang satunya anak klub. Ya, yang suka kelekan basah, ya anak basket segala macam. Ya, kan mikir kan? Kamu milih kan? Kenapa milih? Sudah tahu spek kamu apa. Lu mah nggak kriteria gue. Lu setengah kriteria gue, lu full banget kriteria gue. Kan itu alasannya kan? Oke, gue ajak lu ngedate deh. Ya, di perjalanannya ngedate berantem kayaknya gue butuh yang setengah kriteria, putuskan ganti yang baru. Tapi kalau yang di sini pengadukan, kamu sudah tahu kriteria kamu apa. Itu loh dibalik dunianya. Awal nggak tahu, sekarang tuh tahu. Ya, nomor 3 berharap sudah dapat poinnya cuma setengah, ya. Kalau nanya cuma tujuan pengadukan, ya gampang lah, kita ngaduk aja air gula. Ya, ngaduk air gula pakai apa? Air biasa bisa. Tapi kalau ngaduk teh pakai air biasa, sampai tahun depan juga lo sampai bangkotan, kapan tuh air tehnya jadi berubah? Kagak. Sama kayak kamu mau buat Milo lah, ya. Milo bubuk, kamu kasih air biasa yang gumpal. Mau kamu dalgona buat es yang itu juga pakai tangan sampai keriting. Cuman mau ngebuat dia jadi apa? Ngebuat dia jadi padat gitu kan? Ya itu pasti ada agent yang nggak mungkin itu jadi. Pasti dia nambahin satu. Kayak tepung kanji, ya pengental, ya bisa juga maltodextrin. Saya yakin nggak mungkin cuman itu doang. Ngadukin orang pada work from home, pada buat dalgona, ngeribet amat hidupnya. Saya ngeliatin, ini mah cuman buang tenaga, saya bilang. Ya cuman buat sebuah dalgona ya ceritanya. Ya katanya challenge, work from home ya, biar nggak bosen. Oke,
Itu ya. Jadi poinnya sudah tahu ya, kamu cuma dapat poin setengah di situ. Kamu hanya menjawab tujuannya saja. Untuk bagiannya itu enggak. Oke, nomor 4, sebuah tangki berkapasitas 4 liter, diameter tangkinya 35 cm, punya 2,5 liter air, setengah liternya si asam sulfat. Berarti walaupun kapasitasnya 4 liter, bukan mengartikan 4 liternya full dengan dia. Ya, kamu bayangkan aja lah bak mandi kamu diisi full, apa yang terjadi? Kalau mau ngambil air teh pelan-pelan, ya kan? Mau ini teh takut kena air sabun, ya kan? Pelan-pelan di situ, ya. Kalau anak kecil lain langsung jebur dia masuk, ya airnya keluar kemana-mana. Ya kamu perhatikan aja lah kolam renang. Emang ada gitu airnya sama dengan ketinggian dia? Ya enggak. Oke. Asam sulfatnya setengah liter dengan konsentrasi 98%. Apa sih arti 98%? Saya nanya dulu ke kamu. Saya nanya dulu ke kamu deh. Apa Mbak Ismi? 98% itu Mbak Ismi? Alkohol 70%. Kira-kira apa sih artinya? Apa coba artinya? Oh ini pure 70% barang. Banyak kan di online shop ya, dia bilang 70%. Ekstrak ini mengandung 70%, dia bilang. Ini air 100% punyanya Kangen Water. Banyaklah jualan orang-orang, ya. Ada lagi bilang emas 24 karat. Ada lagi emas 18 karat, emas 22 karat. Bisa bedain kan? Bisa nggak bedain 18 karat, 22 karat, 24 karat? Bisa bedain nggak? Secara fisik loh. Jangan sampai kamu dikasih emas nih, seneng banget, gak taunya emasnya emas abal-abal lagi. Ya, 18 karat misalkan. Ada lagi yang dikasih dengan berlian, gak taunya ada grade. Ya kayak kamu lah milih sepatu KW1, KW2, padahal ngomongnya original, super original. Apalagi tuh, ya. 98% tuh arti kata. 98-nya punyanya H2SO4, 2%-nya adalah air. Alkohol 70%. Kalau kamu punya alkohol 100%, jangan kamu ciprat itu ke muka kamu. Ya, yang ada tuh muka kamu twing-twing merah. 70%-nya adalah alkohol, 30%-nya adalah air. Makanya kadang ada saya ngomong gini, etanol itu kadang-kadang tidak dijual dalam keadaan murni karena bahaya. Makanya dijual dalam bentuk industri. Kalau misalnya murni nanti dibuat jadi minuman keras, ya. Makanya orang tuh jangan minum minuman keras tuh, kenapa? Ya kasihan lah, orang korosif kok dimasukin ke dalam mulut, ya. Oke, untuk memudahkan pencampurannya, pengaduk flat silindris dengan impeller triangular. Ini udah to the point, dia ngasih tahu pengaduknya apa. Ya, untuk mengaduk ini flat cylinders dia pakai triangular jenis marine, dioperasikan pada suhu dan tekanan yang konstan. Yang nggak tahu lah suhu berapa terserah. Jika putarannya sebesar 75 rpm, berapa sih dayanya? Dikasih tahu viskositas airnya sekian, rho airnya sekian, viskositas asam sulfat sekian, densitas sekian. Oke, kita lihat jawaban kamu. Kita lihat jawab punya, kebetulan punya Mbak Ismi ya. Dia bilang DA per DT 0,9 meter. Dapat dari mana nih? 0,9. Oh, ini ya Mbak ya. Bawaan dari sana ya. Bawaan dari sana. Iya, Bu. Kita lihat dulu apakah justifikasinya benar. Lihat dulu ya. Ada di halaman berapa Mbak? 0,9 meter itu Mbak. 0,9. Soalnya saya bukanya begini, flat ya. Soalnya tadi flat cylindrical impeller triangular, flat cylindrical six blade, propeller. Di mana Mbak? Ada di mana sih? Saya nanya dulu. Yang bagian-bagian itu Bu, Halaman berapa? mengadukan. Ada di halaman berapa? Pertama yang dilakukan, kita nyari viskositas dulu ya Mbak. Ya.
Di sini kan viskositasnya ada 2 kan? Sedangkan itu masuk ke dalam tangki. Benar nggak? Kalau kita lihat example latihan-latihan yang ada di apa sih namanya di playlist ya. Kalau di sini adalah section power consumption in an agitator. Mana ya? Mana. Kita coba yang ini dulu ya. Saya buka lebar. Ini agitator scale up. Ini menghitung. Oke, ini bisa jadi salah satu ya di sini ya. Bisa jadi salah satu. Pertama tuh dia nyari viskositas di sini ya. Kalau di sini udah dikasih tahu viskositas dia sekian, berapa centipoise kan? Di sini dia ngomong 10 centipoise ya. Pertanyaan saya, kita punya viskositas ada 2 zat di dalam. Kalau di sini dia sudah bilang viskositas liquid dalam tangki. The liquid, arti kata the liquid itu udah exactly siapa dia di dalam. Ya. Kalau di soal ini the liquidnya adalah nggak ada. The liquidnya adalah nggak tahu ini siapa, something lah kita bilangnya. Ini consumption power ya, power consumption in an agitator. Kamu bisa pakai ini sebenarnya. Oke, di sini dia kasih tahu diameter tangki sekian, dia turbin diameter nggak tahu berapa, silakan gitu ya. Nah, ketika kamu di sini dikasih tahu dia dalam bentuk viskositas sekian, tapi kan kamu punya bahan baku di sini adalah air dan asam sulfat. Viskositasnya dikasih tahu nih keduanya. Pertanyaan saya, berapakah viskositas campuran? Pertama cari itu dulu, Mbak. Cari viskositas campurannya dulu. Enggak bisa langsung hitung model kayak kamu lakukan. Berapa yang kamu lakukan di sini? Langsung kamu pakai kan mu-nya 0,85. 0,85 punya siapa, Mbak? Punya air, Bu. Punya air. Lah berarti ngaduk air doang dong. Iya enggak? Iya. Nah, arti kata viskositas ada 2. Gimana sih caranya, Mbak, bisa tahu viskositas dia berapa? Ya. Kamu punya air di situ 2,5 liter dia ngomong nih di soal ini nih. 2,5 liter. Setengah liternya adalah punya asam sulfat. Bisa nggak sih kamu cari viskositas campuran, Mbak, di situ? Kalau air mau berapapun, gini ya, gini nih, caranya gini. Kamu minum sirup nih, Mbak, ya, udah nggak puasa kan ya, minum sirup. Kamu minum 1 gelas, 1 tangki, 1 galon, sama nggak sih viskositasnya? Dengan bahan baku yang sama ya, maksudnya kita buat sebotol sirup marjan merah gitu kan ya. Terus kamu kamu cairkan dengan air sekian, sama ya, apa sih bahan baku yang dibuat itunya sama. Apakah membedakan, Mbak? Misalnya saya sudah buat nih dalam 1 tangki ya viskositasnya. Sirup. Jadilah sirup itu dalam bentuk 1 galon air lah. Galon berarti 18 Saya nanya dulu aja dah. Sama nggak? Ya, coba dijawab Mbak Ismi. Sama nggak, Mbak? Ibu, maaf, putus-putus. Oh, putus-putus. Nah, gini Mbak, kamu buat sirup nih, 1 botol marjan dalam air 5 liter. Jadikan air sirup ya. Terus kamu ambil nih, Mbak, sirup itu 1 gelas. Kamu ambil 1 botol, terus kamu ambil 1 sendok lah. Kamu coba 3-tiganya. Menurut kamu, dari air segelas, air sebotol, sama air sirup cuma 1 sendok makan, viskositasnya sama nggak, Mbak?
Coba Mbak, berapa? Sama nggak viskositasnya? Beda, Bu. Beda. Oke, kita ulang lagi ya. Kamu beli teh pucuk 1 botol dari minimarket. Teh pucuk ya. Terus 1 botol itu kamu bagi jadi 4 bagian. Kasihin ke Pia, kasihin ke Sabrina, kasihin ke Yuda. Minum nih berempat. Rasanya sama nggak Mbak? Sama. Viskositasnya sama nggak Mbak? Kekentalannya? Sama. Sama. Terus kenapa beda dengan jawaban yang tadi Mbak? Ngerti nggak? Iya. Viskositas itu artinya kekentalan Mbak. Kekentalan. Lain cerita begini ya. Kamu masak capcay. Ya, capcay. Ya. Kamu tahu kan kenapa kuahnya bisa kental kan? Pakai kanji kan? Itu arti kata dia meningkatkan viskositasnya. Mau dimakan rame-rame atau sendirian, pasti sama kentalnya. Kecuali Mbak tadi ngasih sama saya teh pucuk tadi tuh Mbak, sama saya kasih es batu, terus mencair. Jadi kurang kan rasanya. Oh aduh, kok rasanya nggak banget ya? Apa turun kali ya grade dia? Iya, orang gila ya. Orang saya cairin sendiri terus saya bilang rasanya nggak enak. Itu mencairkan viskositas. Ya. Ada lagi orang mau minum obat yang tabletnya harus dicairkan. Oh, bencinya setengah mati kan kamu? Ya. Itu viskositasnya yang kamu masalahkan. Kamu masukkan ke dalam mulut kamu. Coba kalau makannya nggak dalam kayak gitu, disuntikkan langsung ke dalam tubuh, nggak ketahuan kan rasanya, tapi viskositasnya sama. Nah, sekarang kamu punya air 2,5 liter, punya si siapa tuh asam sulfat 0,5 liter. Total volume berapa? Ini kan sama kayak buat sirup, tambahin air kan, gabung. Ya. Jadi viskositasnya bisa kamu pendekatan. 2,5 liter, yang 1,5 liter, totalnya kan 3 liter nih. Kalau 2,5 liter berarti kan 5/6 kan? Ya bukan. 5/6 dari, ya anggaplah 2,5 liter dari 3 liter itu berapa bagiannya? Dikalikan viskositas si air. Ya kan? Ditambahin nih. Viskositas dia cuma dalam bentuk 0,5 liter. 0,5 liter dibagi 3 liter lah. Kamu bisa pendekatan dari sana. Ya, mencara menghitung ini. Saya pikir kamu sudah belajar loh, ini udah diajarin sebenarnya mencari viskositas campuran. Mencari suhu campuran juga sudah tahu. Ya, itu dulu dari awal viskositasnya berapa. Ini jangan-jangan ujian cuma dapat nomor 3 itu pun setengah poin. Ya, dari menghitung viskositas sudah salah, ya maka ke belakangnya juga semua salah. Yang kamu hitung hanya viskositas air. Seperti itu. Kalau kamu punya 2,5 liter air, punya setengah liternya adalah asam 2SO4. Berapa sih viskositas campurannya? Ya bisa dihitung pendekatan. Ya. Ya ambil sebagian dari sana, ambil sebagian dari sana. Dengan melihat konten 2,5 liter air dan 0,5 liter. Berapa sih bagiannya? Ya kayak kita punya pizza, dipotong jadi 8, dibagi ke orang-orang kan? Nah, punya Yuda tuh berapa bagiannya sih? Punyanya Fatima berapa bagiannya sih? Ini berapa bagiannya sih? Ya silakan. Sama seperti ini. 2,5 liter air, viskositasnya itu berapa? Dalam 3 liter campuran. Si asam 2SO4-nya berapa? Itu ya, 1 viskositas. Lalu balik lagi ke sini, setelah mendapatkan viskositas, kamu menghitung bilangan Reynolds atau Reynolds lah di sini. Udah ada kan DA-nya, udah ada kecepatannya, RPM-nya, ada densitas. Nah, ini densitas campuran, bukan densitas air. Kan kita ngaduknya air sama H2SO4. Dibagi viskositas campuran. Sudah dapet, masukin tuh ke dalam tabel kurva buat ditarik. Berapa sih NP-nya, number power-nya? Dari number power-nya tinggal kamu kali, dapatlah dayanya. Pegindang cara menjawabnya, ya. Nah, sekarang saya lihat lagi jawaban kamu. Nah, dengan viskositas seperti ini udah salah ini. Ya.
Yang lainnya kayaknya sama jawabnya. Bener nggak? Halo, bener nggak saya jawabnya? Benar, Bu. Udah tahu kan poinnya berapa? Silakan kalian hitung. Nomor 1, nomor 2 berapa poinnya masing-masing, nomor 3 berapa poinnya masing-masing. Nggak mungkin lah nomor 3 nilainya 70 poin, kan nggak mungkin ya. Nanti kamu taruh di grup, setelah itu kamu nilai, kamu kasih ke saya ya. Setelah itu, oh ini Bu persennya nilainya, kan kamu lihat kan di kimia organik adik kamu segala macam saya pretelin kok kimia organik, cuman ternyata di kimia organik tuh saya lupa ngerekam ada suaranya, tapi buat yang nonton tahu jawaban yang mana. Nah, jadi setelah itu kamu hitung berapa persen masing-masing dari nomor, atau saya udah kasih nilainya di nomor itu? Belum apa? Saya belum kasih nomor. Oh, saya belum kasih poin ya. Belum, Bu. Oke, berarti kamu bisa kasih poin di sana ya. Tapi nggak mungkin lah hitungan lebih kecil dari teori kan. Nah, kamu hitung. Setelah kamu hitung, kalau tugas kayaknya sama ya masalahnya ya. Tugas jawabannya juga gitu ya, ngasal ya kan. Tugas 2. Kalau resume mah saya udah nggak usah nanya lah ya, tapi saya juga akan mengecek resume itu kamu meresumenya gimana gitu ya, karena banyak sekali tugas-tugas itu yang saya bilang kamu juga nggak serius lah kalau saya bilang ya. Misalnya saya ngomong ke resume lah ini sekalian ya dalam satu video ini. Oke, saya cek dulu resume. Kalau resume kan semua orang. Oke. Kita cek di sini. Saya cek dulu videonya berapa sih ya. Videonya tuh ada 2, 4, 6, 8, 10 ya. 10 ini hampir 2 jam. Ini sama ini 2 jam setengah lah, kita bilang 3 jam, hampir 4 jam lah kita bilang ya. Kita lihat jawaban resume kamu di sini. Bentar ya, nunggu nih. Loading. 24 halaman ya. Oke, melihat seperti ini ya. Ya kayak meresum. Nah, yang seperti ini nih Mas Mbak, ini saya pasti kasih nilai rendah. Ya. Seperti ini. Karena ini sudah tidak bagus buat saya. Tahu nggak kenapa saya bilang nggak bagus? Saya tanya dulu, coba lihat ini baik-baik. Ya, ini dari buku, oke lah kalau dari buku. Tapi kalau dari buku mah ya kasih penjelasan, jangan hanya sebuah gambar. Nah, saya tanya dulu ke kamu deh, kenapa saya bilang nggak bagus yang tadi gambar yang ini ya? Bentar. Gambar yang ini nih, kenapa? 1, itu screenshot YouTube saya loh. Kalau nggak percaya kita buka nih PDF saya. Nih, lihat ya, ini daerah sini. Kita lihat jawaban dia. Mana ini jawabannya? Nih, lihat. Ya, dengan apa yang saya share di sini. Duh. Ya yang buat ngerjain tolonglah serius. Saya ngebuat materi ini bisa 2 minggu ya. Kalau kamu kan punya PDF sendiri, ya ngapain ngambil PDF saya dari YouTube lah. Itu bukan pertama, kamu udah sering ada kok tayangan di YouTube saya itu ada saya menjelaskan ya, menjelaskan tugas. Tugas bisa kamu nilai di sini ya. Saya ngelihatnya kayak gini, cropping ya.
Kamu bisa ketikkan ya dengan apa namanya, tabel ya di sana. Equation, nulis apa cropping. Saya bisa klik loh ini. Ini cropping loh. Ya, kelihatan dari sini. Saya nggak perlu terlalu detail ya. Saya bisa download ini. Bisa lihat. Itu cropping. Nih lihat nih. Ini mungkin berantakan segala macam. Ya, jadi buat saya, ini punya saya, tulisan saya nih. Jadi tolong membuat resumenya juga serius, saya juga serius ya menilainya. Saya ngejelasinnya dengan detail, dengan harapan tuh kamu catatan juga detail ya. Bukan hanya sekedar meresum ya. Nah, kayak persamaan seperti ini, kamu ini segala macam. Ah, kan? Ini juga pakai bahasa Inggrisnya. Lah, kalau pakai bahasa Inggrisnya ngapain? Itu mah karena males ngeropingnya semuanya ya. Kita next misalnya ya. Aduh. Nih, cropping sampai picture-nya juga di cropping. Figure 3.4/2 cropping juga. Bisa dong tulis yang bagus ya. Ini juga sampai bagian bawahnya. Ya, persamaan ya ditulis, ketik ulang, jangan males lah. Saya tahu kamu juga pasti copy teman kamu ya, atau yang nggak copy juga saya hargai, sudah mulai punya prinsip. Ya, jadi coba gimana? Masa nulis Bingham plastik ya, buat yang benar. Dikasih tahu halaman berapa kalau kita ngambil dari buku orang ya, pakai Voss apa enggak. Saya nggak ngeluarin buku Voss loh di mixing ini, kalau nggak salah nggak jadi. Handbook of Industrial Mixing saya nggak jadi pakai ya. Nah nih abis nih croppingnya nih, cropping punya saya. Aduh, ngapain sih? Kamu bisa cropping, kamu bisa tambahin sendiri loh di sini tuh. Bener nggak sih? Mana Mbak Farah? Mbak Farah, halo Mbak Farah. Kan bisa ya, kamu cropping, kamu ketik sendiri. Jangan cropping punya saya. Ngapain sih cropping punya saya? Ya, saya tahu kamu pengennya cepet, tahu saya. Tapi nggak gini juga. Ya, kenapa? Ya masa langkah-langkah, misalnya saya lompatin, misalnya mau ke rumah siapa, saya lompat pagar rumah saya, terus kamu ikutin gaya saya lompat pagar. Ya nggak juga. Saya hobi lompat pagar, Mbak. Makanya orang saya nggak suka kalau orang yang ke rumah saya ya. Pas teman saya nengok, susah. Saya tuh nggak bawa kunci. Teman saya mau ngikutin, jangan nanti kalau kamu lompat tangkap maling. Kalau saya yang lompat mah ya nggak masalah, tetangga juga tahu di rumah saya. Tapi kalau kamu yang lompat, kamu tuh pasti diteriakin maling. Bener nggak? Jadi jangan ngikutin saya, langsung ngikutin saya cropping nih, ini nih. Lah ketika kamu cropping itu mencuri sekali itu ya, jangan seperti itu. Makanya materi saya di YouTube itu saya ubah semuanya, cara menyampaikannya. Kalau sama persis saya kena loh copyright. Saya nggak sengaja ngerekam azan, dikira saya sengaja mengambil surat itu. Loh, orang sebelah kok yang azanin, saya bilang, kena copyright sayanya. Jadi nggak sengaja terekam. Ya misalnya kita lagi jalan nih, lagi ngerekam, ada yang nyanyi ya lagu asli, kena kita. Padahal saya tidak memutarkannya. Nah, jadi tugas-tugas seperti ini tuh, tolonglah ya. Ini ngapain sampai diwarna-warnain, ini buat apa ya? Ini juga tuh sampai tulisan saya, oh my god ya. Saya tahu kamu tuh pengen nilai bagus, tahu persis. Nah tuh sampai saya yang buat ini. Tapi nggak gini juga. Ya, nah ada muka saya malahan, alamak Jang. Kamu mau ngapain? Ini jadi jualan ini ya. Astaga, ini muka saya udah banyak banget ini. Kita lagi nggak buat clipping ya di sini ya. Kita lagi nggak buat clipping. Jadi jangan salah tangkap ya. Jangan salah tangkap kalau saya bilang.
Aduh. Janganlah, ini tuh full. Halamannya sampai 32, isinya muka saya semua, ngapain? Buat apa? Tuh sampai ngambil. Ini kan kamu bisa search dengan sama dengan saya. Kamu bisa ambil sana. Kalau ketika kamu ngomong di channel ini gambar orang loh, bukan gambar ini, saya ngambil loh. Kalau untuk education saya diizinkan di channel YouTube itu ya, diizinkan oleh pihak dari YouTube-nya. Nah, itu dia. Ya, ada siapa lagi nih, Mbak Fitria? Apa dia gambar, dia buat sketsa ya? Kita lihat. Jadi menggunakan buku apa ya, sesuaikan saja buku apa yang kita pakai. Ini nulis ulang apa cropping, Mbak? Diganti sama dia, oke lah, bisa. Hati-hati ya, ada yang cropping punya saya. Cuma sekedar tulisan satu kata aja itu tidak boleh. Ya, kamu harus menjelaskan gini loh, resume yang kamu buat tuh ala kamu, detail-detail kamu buat kamu belajar. Bukan hanya sekedar ya udahlah ya Bu Desi inilah langsung aja nilai gini halaman banyak gitu, bukan itu yang saya inginkan ya. Dan saya juga ngejelasin banyak di situ. Saya meresume video orang 10 menit itu berhasil 3 halaman loh. Dia ngomong apa kalimat itu, padahal slide dia cuma 3 halaman. Tak banyak banget penjelasan, saya bilang buset dah, saya bilang ya. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan di sana dan kawan-kawan. Oke, lanjut lagi punya Kamila. Ini satu example aja ya tugas kamu ya. 29 kita lihat tampak depan. Oke, dicek kembali jika ngambil gambarnya apakah tulisan saya juga ikut ya. Ini sampai aduh, kamu gak punya PDF-nya apa? Oke, cek lagi. Ngecek tugas mah gampang saya ya. Ini ngambil dari itu ya, disebutin dari mana kamu ngambil. Ini setahu saya ngambil ini gambar dari mana kamu dapat. Sama lagi ya, Neng. Aduh, Neng kok ini kayak crop. Ini kenapa begini, Neng? Ada back latarnya. Ya, ada latarnya belakang nih. Cropping kah? Oke, saya download dulu, saya cek ini gambarnya kayak cropping atau gimana ya? Oke, kita cek. Aduh. Tuh kayak ada latar di belakangnya ya. Tuh, hampir semuanya. Saya mau cek dulu itu datanya. Mana Neng? Ada Neng? Neng? Masih Neng? Jadi kalau kamu lihat dari sini ya, itu ada warna abu-abu ya, atau warna apa ya di belakangnya. Jadi bertanya sayanya, mana ini downloadnya? Ya jangan begini ya. Ada juga yang saya ngajarin apa yang di resume lain, ada juga seperti itu. Ini juga gambar kan nggak jelas ya. Jadi hati-hati sekali ya. Harapan saya itu dengan kamu meresum benar-benar paham ya. Oke? Itu baru sampel doang ya. Itu tugas UAS ya. Kalau kehadiran saya tidak terlalu ya. Saya punya gaya penilaian yang berbeda soal itu. Tugas kamu adalah silakan nilai UAS kamu kan ya. Nomor 1 berapa poin sih, nomor 2 berapa poin, 3 berapa poin, 4 berapa poin. Oke, udah taruh di grup WhatsApp. Nanti saya, oke gitu misalnya, baru kamu nilai. Setelah kamu nilai, kamu kasih
nilai UAS kamu ke saya kan di grup itu, kamu dapat berapa? Jujur aja ya, nggak usah yang aduh gimana ya nilai saya jelek lah. Kalau nilai kamu jelek ya udah sana mulung aja dah mulung ya, gampang kan, selesai. Nah tugas, kamu udah berapa tugas dengan saya tuh? Assignment resume 2, assignment 2 ya. Saya harap ini nilainya kamu pantas dikasih berapa sih nilai dengan resume. Kalau yang nilai assignment nanti saya yang buat sendiri ya. Assignment itu saya tahu kamu mengerjakannya tidak bagus ya. Saya mau to the point aja ya. Assignment saya nggak tahu kamu mengerjakan bagus apa enggak. Jadi assignment ada di saya dan akan saya perbaiki dengan channel YouTube saya dengan video. Jadi kamu tahu jawabannya berapa. Kayak UAS kamu nih, kamu kan nggak tahu nomor 1 jawabannya sebenarnya kayak mana sih, ya kan? Tapi karena kamu tidak memberikan jawaban, jadi nanti saya buatkan video sendiri khusus untuk itu. Nah, jadi yang kamu nilai assignment-nya adalah tugas yang kamu nilai adalah yang resume. Ada 2 ya resumenya ya. Kamu cek, kamu plagiat nggak, kamu cropping nggak punya saya, apakah kamu melanggar aturan seperti itu. Terus, kamu berani menghargai berapa sih nilai kamu. Belajar jujur, belajar menghargai. Bentar ya, punya si Neng. Nah, tugas yang resume kamu hargai berapa, misalnya dapatnya, yaudah deh nilai gue cuma 60. Oke, selesai. Terus yang di UAS kamu sudah tahu kok nilai kamu berapa. Yang jelas tuh kayaknya cuma nomor 3 itu pun dengan setengah poin. Udah tahu, nanti kamu kasih tahu nilai per bagian tuh berapa, taruh ke saya. Setelah itu kamu nilai, kamu share ke saya nilainya berapa, baik tugas resume maupun UAS ya. Jadi tugas yang dinilai hanya resume dari kamu. UAS yang di-share dulu pertama kali adalah poin-poin nilai yang ada di UAS. Nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Per poin itu, setelah itu baru saya okekan. Ketika udah saya okekan, kamu nilai masing-masing nilai kamu sendiri. Sudah selesai, kolektifkan, kirim ke grup. Tidak usah malu, ketika kurang, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Mau nambah dari mana poin kamu, oke? Kedua adalah tugas. Tugas yang dinilai adalah resume. Resume kamu berani menghargai berapa sih resume kamu dengan tidak melanggar ya cropping punya saya, ya gitulah ya, yang kurang baiknya itu berani berapa. Udah tahu dong kurangnya berapa kan poinnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, yaitu mulung. Terakhir, sudah itu doang, gak ada yang lain. Makanya ada yang bilang, Bu saya mau kumpul hari ini. Apa yang mau dikumpul? UAS saja belum dinilai, mau kumpul-kumpul. Nanti pas dikumpul kurang. Giliran kurang, Bu bisa direvisi nggak? Saya kalau udah dipegang saya, enggak mau lagi revisi. Ya, jadi nggak usah buru-buru. Ya, kalau kan kamu tahu kalau ujian sama saya, ada yang, Bu saya mau kumpul, ya udah kumpul semua. Tutup langsung selesai. Saya enggak mau yang model-model gitu. Oke. Paham? Ada yang mau tanya dulu? Ada? Itu Bu, Apa? Ini yang apa sih yang resume kan itu ada 2 Bu. Ya. Itu jadi dihitungnya itu 1 atau 2 Dua, ini? jadi 2. Nanti misalnya resumenya 70. Terus garis miring 70 berarti 2 poin atau 70,7 titik koma 70. Jadi ada 2. Misalnya ya. Terima Gitu kasih. ya. Nah. Oke, lagi tanya. Ada lagi tanya? Jangan nanya-nanya yang receh ya, kalau udah dijelasin di video ya. Puyeng kepala saya Maya. Nanya, Bu, akuanya dipenyetin nggak? Penyet apalah? Dirusakin nggak? Di YouTube udah dijelasin, nanya lagi. Ya, pada ngejar-ngejar Michael. Ngapain? Michael belum saya suruh apa-apa ya. Tuh. Oke. Kalau udah jelas, saya akhirin. Abisnya langsung saya upload videonya. Saya punya hutang, tenang. Semua hutang saya ingat, catat dengan baik-baik. Jadi meskipun mungkin kamu mikir gini, ih gampang ya memperbaiki nilai sama Bu Des. Saya gampang jawabannya gini. Materi nggak ngerti, kamu bisa nonton di YouTube kan? Bener nggak? Nonton diulang, ya kan? Materi saya kurang, saya tambah, kamu bisa nonton lagi di sana. Arti kata, tugas saya sudah saya lakukan dengan sangat baik, saya bilang. Kenapa saya bilang sangat baik? Kurang akan saya tambah dan kamu bisa pelajari itu. Dan saya tidak berani
memperbaiki nilai kamu tanpa kamu melakukan sesuatu. Kalau ujian pun pada intinya kalau nggak paham materinya juga percuma. Jadi saya memperbaiki konsepnya. Nah, jawaban-jawaban yang kamu masih runyam dan kawan-kawan akan saya kemas lagi dalam video. Dan saya masih punya hutang adalah masalah waktu. Jadi waktu saya sangat banyak, belum bisa mana ya, tangan saya ini cuma 2, jadi kalau gerak sana sini itu agak lambat, jadi mohon menunggu. Ya mungkin kamu merasa nggak banget deh ini pertanyaan saya aja materinya sudah paham atau belum dari kamunya. Nah itu yang saya belum dapat dari kamu poinnya ya. Salah. Jadi saya kira kalau UAS tadinya ada jawaban yang bagus-bagus segala macam, itu harapan saya satu menjawab segala macam, ternyata ada yang kurang. Nah ketika kekurangan kamu itu silakan explore lagi di channel YouTube saya, diulang lagi, dan didengarkan kembali. Ya, satu sisi work from home itu butuh internet dan kawan-kawan. Nah, silakan atasi masalah itu. Kalau di 2019 saya sudah bilang ya mendekatlah ke teman yang punya wifi atau di rumah punya wifi dan kawan-kawan. Jadi jangan membahas hal-hal teknis ya. Karena saya juga mencoba bagaimana ini, dan sekilas ada informasi bahwa kuliah nanti sistem kuliah itu kayak new normal. New normal tuh nanti mungkin kuliah misalnya sekelas cuma 15 orang. Jadi jauh-jauhan tuh kayak jauh-jauhan gerak-gerak gitulah segala macam. Begitulah katanya. Ya. Kalau saya ngambil poinnya gini, mau new normal ke, mau new age ke, mau new zaman ke, new era ke, apalah segala macam saya nggak peduli. Ketika kita mengajari kalian di dalam kuliah, sebenarnya yang saya harapkan adalah sebuah recording, sebuah rekaman. Kamu paham di kelas something, mungkin sometime kamu mungkin mendapatkan accident, tabrakan, kecelakaan, atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Misal ya, itu sangat dekat. Saya akui sekali, kemarin saya pulang hampir ketabrak truk. Padahal truk itu udah jalan di kiri. Tiba-tiba kuing ke kanan dan saya wow ya, saya bilang. Hampir hilang nyawa, ibarat kata ya. Jadi yang saya butuhkan saat ini adalah sebuah rekaman, sebuah jejak digital. Kamu nggak paham sekarang, maybe ya mungkin nggak tahu ya, mungkin 20 tahun lagi ya, mungkin atau 30 tahun lagi, kamu punya anak mau kuliah di teknik kimia. Mungkin ya. Ya mungkin juga karena teknik kimia, jangan teknik kimia, cukup bapak aja yang menderita, mungkin ya. Tapi yang saya lakukan adalah bentuk sumbangsi, agar kamu benar-benar buat saya gini. Saya buat kamu, saya tidak masalah. Ya sebenarnya, tapi yang saya inginkan kamu bisa mengulang lagi di pelajaran selanjutnya. Anggap saya nggak ngerti loh Ibu Desi ngajarin pengadukan apa, tapi ketika kamu nggak ngerti, kamu tanya ke siapa? Tanya ke Iya, tanya ke Sabrina, tanya ke Mbak Anissa, nanya nggak Mbak Dias. Nggak ada yang bisa memberikan jawaban itu. Kamu ingin dosen itu mengulang ucapannya sama persis kan? Ada yang nanya gitu, Bu nanya apa? Ibu tadi ngomong apa ya? Yang mana ya? Saya juga lupa. Nah, ketika ada video, kamu bisa menontonnya kembali dengan bentuk pemahaman kamu yang lebih baik lagi. Sekarang, di channel Desi Yu ini, mungkin OTK sekarang kan saya ngajar cuma satu setengah semester ya, saya bilang. Bisa jadi nanti di semester selanjutnya saya ngajar full, bisa jadi. Anggaplah saya bilang saya ngajar hanya setengah semester sama seperti UTS gini. Materinya tidak lagi pakai Jean Koplis. Materi kamu misalnya drama untuk Vapor Liquid Separation itu 13 drama, 13 episode. Next, angkatan yang selanjutnya saya akan pakai buku yang lain. Terjadilah bentuk drama 20 episode. Total video yang harus ditonton adalah gabungan video kamu dengan gabungan video yang sekarang. Jadi adikmu lebih berat bebannya dibandingkan kamu. Saya akan membuat materi baru dari buku yang lain. Jadi ada penggayaan materi di sana. Ya. Itu yang dilakukan oleh saya jika sudah berhasil di channel Desiu. Sama seperti Aika, saya tahu persis waktu di Aika seperti apa. Saya menerapkan konsep ini tidak bisa kena ke segmen kamu. Begitu masuk ke segmen adik tingkat kamu, Aika itu pertama saya ngomong pakai Google Translate lah in English-nya sehingga bisa belajar. Mungkin kamu adalah ini apa ya mendengarkan. Sebenarnya kita kan mencanangkan ke sana, blended learning-nya nggak sejauh-jauh lah. Ngapain blended learning ngomong pakai bahasa Inggris? Ibu teh ngomong apalah ya, ada teksnya teh naon lah. Jadi saya lakukan itu, lalu artinya saya transit langsung.
Begitu nge-translate langsung itu adalah bentuk kesulitannya adalah kamu tidak tahu, begitu orang ngomong teh nulis kan ribet. Akhirnya saya ubah dalam bentuk materinya in English tapi arti Indonesianya saya taruh di atas. Tapi yang saya ucapkan akan lebih panjang dari itu. Kurang lebih kamu bisa memahami materi saya. Jadi kalau misalnya kurang kan tinggal back, tadi ibu teh ngomong apa kok nggak ada di teks. Yang nggak ada di teks itu adalah penjabaran saya lebih detail. Oke, ya. Jadi kamu dapat poinnya ya. Jadi saya juga upgrading diri saya. Segala kekurangan kamu, segala keluh kesah kamu itu akan saya rekam. Bukan mengartikan saya melecehkan kamu, bukan. Saya senang kamu buat status apapun ini. Tapi ketika tidak benar, saya juga akan merespon. Kamu bisa gini, Bu, kalau bisa Indonesianya ditaruh di sana. Saya sudah lakukan, ya. Termasuk dalam kenapa soalnya tidak saya ubah ke dalam bahasa Indonesia, saya pengen lihat orang kalau nonton YouTube tuh kayak apa sih, kita merekamnya seperti apa, ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah bagaimana pembelajaran ini semakin hari semakin meningkat dan tidak ada lagi celah mahasiswa mengatakan ini sulit. Tinggal saya mau gerak atau tidak. Itu ya kalau di operasi teknik kimia saya. Meskipun hari ini pakai Jin Koplis, nanti di semester selanjutnya saya nggak pakai Jin Koplis lagi. Saya pakai materi buku yang ada hubungan dengan agitation, public expiration, yang latihannya lebih banyak. Nah, kamu bisa mencuri ilmu itu. Kamu mau di semester berapa, kamu bisa ambil ilmu itu dan tambah materi kamu. Tapi adik kamu, tugasnya menjadi lebih banyak. Videonya lebih banyak. Dan terus seperti itu sampai nggak ada lagi buku yang mau dioprak-aprik. Ya, mungkin nanti lanjutannya ya menghasilkan alat dan kawan-kawan. Ya, itu yang saya lakukan ya sekarang itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa? Ya, nggak usah sedih soal nilai ya, nggak usah sedih soal apapun. Saya sudah kasih jalan keluar. Ya, ada yang bilang, ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Yang penting nilai A, urusan belakangan. Saya tidak mengkoreksi satupun ada kecurangan atau enggak. Saya ingin kamu belajar untuk menghargai diri kamu. Ya, belajar menghargai diri kamu seperti apa. Ada yang jawab, Bu, saya di luar kota, bla 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 bla. Silakan selesaikan masalahnya. Mungkin kamu mau pakai JNE, mau pakai apa, udah. Saya jangan di segmen itu, ya. Saya sudah mencoba treatment apapun, ya. Mungkin kamu bayar siapa untuk mulung, ya. Terserah, ya. Saya sudah kasih segmen apapun. Yang kalau kalian kan memang dipulangkan ke rumah, ya ceritanya. Kalau saya kan nggak dipulangkan. Jadi nggak ada alasan ke arah-arah hal-hal yang saya rasa jangan bahas itu deh, ya. Saya masih banyak urusan yang lain. Jangan bahas masalah emper ginang lah ya di sini, bahas yang lebih besar. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada pertanyaan dulu gimana? Saya ngabsen dulu lah ya. Saya ngabsen dulu. Ada 22 orang ya. 22 berarti 21 ya di sini ya. Alivio, Anggun, Anissa, Mbak Beauty, Dias, Dinda, Para, Pira, Fitria, Ismi, Ian, Kamila, Legi, Maida, Neng, Sri Fatima, Stephen, Sabrina, Valen ya. Dari sekian nama yang saya sebutkan, ada yang mau tanya? Ada yang mau lanjut tanya? Kalau tidak ada, kita anggap cukup. Silakan lakukan yang selanjutnya, yang seperti instruksi saya ya. Nanti komunikasi pakai WhatsApp grup ya, itu aja. Terima kasih atas waktunya. Saya mau lanjut lagi pekerjaan saya ya. Saya juga pingin kamu sehat sentosa ya. Saya juga mencoba mencari jalan keluar satu persatu dari kalian. Segala informasi saya taruh di grup WhatsApp. Silakan kejar, silakan raih. Baik itu beasiswa, baik itu untuk kita pertukaran pelajar, baik apapun itu silakan kejar. Satu-satunya cara saat ini device adalah internet. Tolong kamu kembangkan diri kamu dari sana. Mohon maaf jika terjadi kejadian yang sekarang rapat. Sekarang ini saya mohon maaf karena sesuatunya saya juga berharap semuanya terstruktur, tapi karena dengan WFH, mohon maaf kerja itu jadi kayak tidak melihat waktu, tidak melihat lagi hari ataupun tanggal. Terima kasih atas waktunya di channel DCU, like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu. Dari saya izin pamit dan saya ucapkan selamat siang atau selamat sore. Terima kasih. Silakan live dari grup. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yo, sama